Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Latifatu Zahro. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kemukjizatan Al-Quran. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Rose Anissa Pratiwi, NIM 36. Yang kedua, Rizka Latifatu Zahro, NIM 40, dan yang terakhir Alif Akbar Maulana, NIM 56. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai pengertian dari mukjizat. Kata mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz yang memiliki arti membuat seseorang atau sesuatu menjadi lemah dan tidak berdaya apapun. Identifikasi pemaknaan mukjizat dalam bahasa Arab adalah menisbatkan lemah kepada orang lain, yaitu berada di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 31. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan mukjizat berarti peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Landasan pengertian mukjizat yang disandarkan kepada Al-Quran merupakan sebuah proses cara memahami kalam Tuhan yang melibatkan pada interpretasi. Masing-masing cendekiawan muslim klasik mengenai kalam Tuhan sebagai berikut. Yang pertama, Hanabilah. Kalamullah adalah huruf dan suara yang berada pada zat Tuhan yang berarti abadi atau qadim azali. Yang kedua, Karomiyah. Kalamullah merupakan huruf dan suara yang berada pada zat Tuhan yang bersifat baru atau hadith. Yang ketiga, Mu'tazilah. Kalamullah adalah huruf dan suara yang diciptakan Tuhan di luar zatnya. Jadi, kalam Tuhan dalam perspektif Mu'tazilah adalah makhluk seperti malaikat dan nabi. Yang terakhir, Asy'ariyah. Kalamullah dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalam al-nafsi, yaitu makna-makna yang tersimpan pada diri Tuhan yang bersifat abadi, qadim azali. Dan yang kedua, al-kalam al-lafzi, yaitu ungkapan-ungkapan dari al-kalam al-nafsi. Kalam ini bersifat baru atau hadith. Pembagian jenis mukjizat. Secara umum, mukjizat dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi, yaitu pertama, mukjizat indrawi atau hasyah. Mukjizat jenis ini diderifikasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi. Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa dapat membelah lautan, mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi, serta mukjizat nabi-nabi dari Bani Israel lainnya. Yang kedua, mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus ini, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bias abadi sampai hari kiamat. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Syekh Mana Khalil Al-Khotan dalam Mahabits fi Umil Quran menjelaskan ada tiga aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama, kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Namun, seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Mereka sangat takjub dengan turunnya Al-Quran, bahkan hanya dengan mendengarnya pun mereka mengetahui bahwa Al-Quran sangat sulit dikarang oleh manusia. Yang kedua, kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemukjizatannya terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar dari mulai hal terkecil sampai yang terbesar. Yang ketiga, kemukjizatan tasyri.
Dalam sejarah umat manusia, kita mengenal berbagai doktrin, sistem, dan perundang-undangan atau tasyri'. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu di dalam masyarakat utama. Namun, tidak ada satupun di antaranya yang dapat menyaingi keindahan dan kebesaran seperti kemukjizatan tasyri'nya Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu bukti-bukti kemukjizatan Al-Quran. Bukti kemukjizatan Al-Quran terkait dengan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang netral, sekuler, sektoral dibandingkan dengan konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang seimbang, terpadu, disertai iman dan takwa. Konsep pertama, memposisikan teknologi lepas sama sekali dari tujuan-tujuan non-material. Sedangkan konsep kedua, melandasi bahwa konsep Islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada konsep sikap terhadap sumber alam yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri, sehingga manusia sebagai penerima nikmat Tuhan tidak bisa lepas diri dari nilai-nilai kemanusiaan yang abadi. Demikian ini akan menjadikan manusia yang terpadu, seimbang, dan memiliki nilai-nilai ketuhanan yang bersumber pada ajarannya. Konsep keseimbangan ini teremanasi dari keinginan manusia untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Landasan konsep keseimbangan tersebut termaktub dalam Al-Quran surat Luqman ayat 20. Tantangan kemukjizatan Al-Quran terhadap zaman. Jika ditelusuri retorika dan dialektika Al-Quran, maka tantangan khusus tersebut dapat terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, tantangan secara universal atau keseluruhan. Tantangan ini berupa tantangan untuk mendatangkan seperti Al-Quran dari segi penjelasannya, baik yang berupa hukum maupun bahasa, seperti gaya bahasa, ungkapannya, dan kefasihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur ayat 34 yang artinya, maka hendaklah mereka mendatangkan atau membuat sebuah hadis yang seperti Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. Yang kedua, tantangan dengan sebagian dari surat Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dalam surat Hud ayat 13-14, surat Yunus ayat 38, dan surat Al-Baqarah ayat 23. Tantangan tersebut terlepas dari unsur pribadi yang ada pada diri Nabi Muhammad sebagai pengemban risalah. Meskipun dalam mukjizat tersebut terdapat dua hal, yaitu berkaitan dengan ajaran agama dan yang tidak berkaitan dengan ajaran agama, tapi tidak terintervensi oleh dirinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.